Oke, Mak Tri, dari Pemda sendiri bagaimana? Dari pemerintah daerah Purworejo ini, Mbak? Kalau Pemda itu sebenarnya sudah tahu kegiatan kami, Oke. sudah tahu, tapi nggak ada follow, bukannya nggak ada ya, belum ada follow up-nya iya. sampai sekarang. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Demangan Banyurip. Jadi tepatnya di tempat Mak Tri. Jadi Mak Tri itu adalah koordinator lapangan untuk ambulan gratis yang ada di Purworejo. Jadi seperti apa tempat beliau dan seperti apa beliau, kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum. Ini tempatnya Mak Tri ya? Iya. Oke. Kenalkan Mak, saya Wawan. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar Mak? Boleh. Oke, siap. Di sini ada. Siap. Monggo. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Mak Tri. Jadi beliau ini adalah koordinator untuk ambulan gratis yang ada di Purworejo. Betul Mak ya? Iya. Oke. Mak, ini apa toh Mak ambulan gratis untuk duafa ini Mak sebenarnya Mak? Jadi kita itu sebagai bagian dari masyarakat Purworejo yang kebetulan pernah gabung di komunitas sosial. Saya kan aktif di S3 juga karena saya salah satu pengurus S3 di Sedekah Seribu Sehari Purworejo. Cuman karena S3 tidak mengurusi yang masalah akomodasi untuk ke Sarjito, saya berawal dari kurirnya SR, Sedekah Rombongan. Waktu itu saya dan adik saya sering membawa SR, membawa pasien-pasien ke Sarjito. Berhubung lama-lama SR itu tidak bisa lagi membawa banyak pasien karena kendala beberapa hal, disitulah saya mulai berpikir, wah kayaknya kalau kita sudah survei ke rumahnya, sudah mendatangi rumahnya kok menolak untuk tidak membantu, itu kayaknya nggak banget. Karena saya masih sehat, saya punya kapasitas dan kita punya teman-teman yang untuk bisa diajak, ayo kita kerja. Ini benar-benar rezeki nomplok, ini bisnis di sana. Ya Allah ya. Oh, Karena oke. kita maklar langit, Gitu. kita hanya mencarinya dari langit saja. Terus banyak sekali masyarakat Purworejo, mungkin bisa dikatakan paling banyak Purworejo itu untuk yang sakit kanker di Sarjito sebenarnya. Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Kita menemukan banyak yang harus berhenti berobat, tidak mau ke Sarjito lagi karena tidak punya biaya untuk ke sana. Untuk transportnya, transportnya karena biaya berobatnya kan gratis ya. Betul. Tetapi kalau mereka sakit, mereka kan harus nggak punya mobil nyarter. Purworejo Jogja tuh paling nggak 300-400. Kalau yang pelosok dari Bruno itu bisa sampai 1 juta. Nah,
mau ngangkot juga ada kasus juga. Ini saya menemukan kasus anak pengapuran otak. Dia sudah berangkat ke Sarjito 2 kali ngangkot. Di sana dia nggak ketemu dokter, akhirnya pulang nggak berobat lagi. Kita menemukan itu dia kondisi nggak bisa jalan karena pengapuran otak, ngesot. Alhamdulillah bertemu kita 2 tahun kita bawa untuk terapi berobat. Sekarang sudah SMP, walaupun memang agak lemah, tapi alhamdulillah dia udah bisa jalan, sudah sekolah di SMP itu di Mener. Dan kita juga menemukan suami istri, dia sudah tua semua, anaknya kebetulan juga keterbelakangan mental, nggak bisa berangkat ke Sarjito mengantarkan orang tuanya. Itu dia divonis kanker payudara dan harus dirujuk ke Sarjito. Sudah dioperasi di sini tapi untuk kemo di sana. Moco nulis ora iso, dirujuk nang Sarjito, arak rono numpak opo bingung. Itu saya sering menjadi penanggung jawab di Sarjito. Jadi nama saya nanti yang nuliskan semua daftar, saya antar daftar, saya antar sampai Sarjito. Ya udah, itu di Ketangi kemarin belum lama, yang depan itu, depan Alfamart sebelum Ketangi dulu, sebelum pom bensin, sebelum jembatan Baglen itu, suami istri sudah tua-tua kabeh, wong loro untak-untuk mangkat Sarjito. Orang ngerti apa-apa, maca nulis ora iso. Nah, itu fenomena seperti itu. Saya juga menemukan yang lebih ngeri lagi tuh di Melaran. Udawiyati simbah-simbah kabeh anake ra ono sing ngeterke mangkat dhewe nang Sarjito. Bahkan pernah cerita sebelum bertemu kita, naik bis turunnya di itu, di Gor itu, seren ke sana itu, Cawang. Dia jalan sampai rumahnya kondisi sakit, itu perutnya harus bolong gitu ya. Hujan deras, beberapa kali mandek, kempis-kempis melaku, padahal serennya seren yang pegunungan itu. Nah, terus kita menemukan beliau, alhamdulillah kita bantu beliau, tapi meninggal akhirnya karena sudah tua dan sudah lama sekali juga sakitnya. Oke, Mak Tri, sebenarnya sudah berapa lama kegiatan ini dijalankan di Projo? Kalau saya sendiri sama adik saya itu sudah hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun ya. Cuman saya mendirikan ini Yayasan Embun LKP Lintas Komunitas Purworejo itu sekitar 2 tahunan. Jadi saya mengajak kerjasama beberapa instansi seperti BMT Binamas, BMT Anur, Lazismu, Lazisnu, Ansor, S3, Masjid Baitul Karim untuk membantu kita. Jadi kita minta free 1 minggu 1 kali. Jadi untuk ambulan-ambulan mereka ya, free 1 minggu sekali, kita kasih ongkos buat supirnya saja. Gitu. Cuman kan kendalanya sekarang kita ada sekitar 170 apa itu pasien yang harus rujukan ke Sarjito itu ya. Ke sana. Jadi kita nggak bisa, malah hampir 200 tiap hari nambah. Gitu. Itu kita dirujuk ke sana itu hampir sekitar segitu. Awalnya ambulan 1 cukup. Sekarang sudah enggak bisa. Sekarang ambulan 3 sampai 4, bahkan pernah 5 ambulan. Karena yang berangkat itu setiap hari 10, 11, 12, bahkan pernah sampai 17. Betul. Jadi saya lihat di media sosial dan WA-nya jenengan juga statusnya jenengan. Saya salut banget dengan komunitas ini karena hampir setiap hari memberangkatkan pasien ya, Pak ya. Itu gimana itu? Ngaturnya bagaimana itu? Jadi saya punya grup pasien. Jadi yang berangkat mau ikut itu sudah kita survei, ya? Kita masukkan ke grup pasien. Misalnya hari Senin mereka mau berangkat, Minggu mereka daftar. Gitu. Lah nanti saya mengkondisikan cari ambulan. Oh, ini berarti butuh ambulan 3. Nanti misalnya misalnya saya dapat jatah gratis kan 1, berarti saya harus bayar yang 2. Kebetulan alhamdulillah kita punya bantuan ambulan dari Pak Eko Visio, tim Visio, Mazda 2000, ambulan yang sudah tua tahun 97, dan dapat lagi kemarin bantuan dari Pak Lurah Karangsari Bener, ambulan pribadi Pak Muhammad Adelan. Kita branding sudah atas nama, karena kita bikin Yayasan Embun Surga, Mas J, baru beberapa kali itu Gus David yang gitu. Belum ada 1 tahun, baru 2 bulan mungkin yayasan ini jadi. Nah,
kita misalnya dapat free ya, nanti yang 2 itu ambulan kita berangkat, kalau enggak saya minta bantuan lain, saya kasih bensin. Oh gitu. Untuk donasi sendiri kita masih belum. Oh, jadi kalau dermawan pingin mendonasikan ke sini bisa ya? Bisa. Nanti di sini Bu ya, kita cantumkan di sini Bu ya, Mbak ya. Ya, jadi nanti disantumkan di sini, nanti bisa koordinasi atau klarifikasi ke Mama Tri. Oke, Mak, seperti pasien-pasien yang sudah terdaftar itu kan mereka sudah biasa ya. Kalau yang belum pernah jadi pasien atau belum ikut pasien di sini bagaimana, Mbak? Yang penting dia sudah dirujuk ke Sarjito, sudah dirujuk ke Sarjito, dan saya kasih arahan nanti di poli mana. Kalau misalnya tidak punya pendamping ya kita antar sampai ke polinya. Yang penting biasanya itu yang penting bawa fotokopi KK, KTP, surat rujukan. Jadi bisa ikut ambulan ini juga ya? Bisa. Oke, jadi masih dibuka atau nggak akan pernah ditutup? Enggak. Oh gitu. Terus saya juga punya 50 anak istimewa Purworejo. Jadi kalau untuk difabel itu, yang difabel itu kan dewasa sudah ada wadahnya. Kalau yang anak-anak itu kan belum ada. Jadi saya sering dulu dimintain tolong anak-anak yang berkebutuhan khusus atau sakit yang parah menaun, misalnya kayak hidrosipalus, sipi, difabel juga yang tunarungu atau apa, kan mereka sering dapat undangan ke Jogja untuk menghadiri seriti gitu. Setelah saya sering antar mereka, tak dulu acaranya kok yo semacam support untuk orang tua, karena orang tua mana ya? Orang tua ya. Karena mereka biasanya nek anak setahun nang iso mlaku, 2 tahun nang iso ngomong, iki seumur hidup loh. Sampai mereka anaknya meninggal itu harus anaknya cacat, harus nyewoi, ndulangi sampai meninggal, kan orang tuanya yang harus didukung. Jadi akhirnya saya membuat perkumpulan namanya Sahabat Anak Istimewa Purworejo. Itu baru 1 kali pertemuan terus ada corona, akhirnya kita jarang. Kasihan sekali lah, mereka benar-benar butuh dukungan untuk orang tua, terutama support untuk orang tuanya itu agar kuat, tegar, kukuh lah menghadapi ini. Saya juga ada sekitar 50 lebih dan saya juga punya grupnya. Terutama anak-anak yang sipi, yang nggak bisa berjalan, yang sudah benar-benar cacat permanen, dan orang tuanya itu sungguh luar biasa karena mereka harus mengasuh anaknya sampai meninggal karena nggak bisa ini. Istimewa banget. Berarti kegiatan ini patut disupport dan mungkin diacungi jempol, guys. Mak Tri, untuk pemerintah daerah Kabupaten Purworejo sendiri ada support atau bagaimana untuk kegiatan jenengan ini, Mbak? Kalau sampai dengan hari ini belum ada ya. Tapi saya sangat mengharap untuk pemerintah mensupport kita, karena ini kan kita juga membantu pemerintah, membantu urusan pemerintah. Sing ora iso mungkin nggak usah diurusi pemerintah, karena kita juga maklum pemerintah mungkin gaweane akeh. Betul. Untuk sebenarnya pemerintah juga banyak yang sudah tahu kegiatan kami, mulai dari Dinsos, Dinkes, dan kita juga dipermudah oleh Dinkes ketika kita mau mengurus surat untuk yang belum punya PBI dan harus jam kesda. Alhamdulillah sama Bu Eni kita sih di support terus ya. Tapi untuk lainnya kita belum. Ya, mungkin dengan adanya video ini pemerintah daerah Kabupaten Purworejo mensupport Mak Tri dan kawan-kawan agar kegiatan ini bisa berlangsung terus, Pak ya. Oke, mantap. Oke, Mbak, harapan jenengan untuk kegiatan ini apa, Mbak? Harapan saya yang jelas saya ingin masyarakat Purworejo sehat ya. Tetapi mungkin karena ini ambulan apa ini, Mbak, yang datang ini, Mbak? Itu ambulan kita yang dibantu oleh Pak Muhammad Adlan. Oh gitu ya. Untuk dipergunakan kita. Ini setiap hari di Sarjito gimana? Iya. Ini kebetulan tidak berangkat ke Sarjito karena remnya lagi bermasalah. Tadi berangkatnya 3 armada. Mak, kalau seperti itu, kebutuhan seperti itu bagaimana mengatasi kebutuhan seperti itu, Mak? Kebutuhan untuk akomodasinya. Bismillah. Oh, bismillah. Bismillah piye carane? Jadi saya sendiri bingung. Enggak, maksudnya
ada apa namanya, ada anggaran khusus atau bagaimana untuk seperti Iya, itu? karena saya sendiri bingung ketika kita mau berangkat, sebenarnya kita Mikirnya banyak Pak ya sebenarnya. enggak mikir, Oh, karena enggak mikir. orang bilang saya tuh wong edan. Nek wong waras ki kakean mikir. Oh, gitu ya. Wong edan ki ora kakean mikir. Jadi seperti itu. Jadi kita harus berangkat tuh kan harus, misalnya kita nggak dibantu kan kita harus bensin, sopir, karena sana ya itu modalnya bismillah. Kebetulan gitu. pas nggak ada uang, ada donasi. Kalau donasi rutin belum Belum ada. Cuman ya kemarin ada yang bantu lah, udah kita irit-irit karena mungkin karena wong wedok ya pinter Oke, ngirit-ngirit. jadi mungkin nanti penonton yang ada di channel saya, moga-moga ada tertarik untuk memberikan sumbangan atau donasinya untuk kegiatan ini. Jadi menurut saya pribadi mantap banget. Makanya saya sudah lama sebenarnya pingin ngobrol sama Mak Tri, karena tapi waktunya belum sempat Mak ya. Jadi alhamdulillah hari ini bisa ketemu, dan mungkin setelah video ini banyak sekali donatur yang pingin bantu kegiatan beliau. Jadi Kita juga menyediakan nasi bungkus gratis untuk pasien yang mau berangkat. Oh, Karena gitu. saya sudah merasakan sendiri. Ketika saya berangkat saya ikut ngawal, itu banyak yang nggak bawa uang. Ada yang cerita bawa uang cuma 25.000, yang penting iso mangkat gratis, iso berobat, nggak bawa uang nggak masalah. Dan saya rasakan di sana waktu itu saya ngerasa ke dewe, ternyata sebuah bungkus itu sangat bermanfaat untuk mereka. Karena nek kanker itu kan lantai 5, lantai 6 ya. Ketika harus di lantai 5 meneng wae ngenteni dokter kan lulus. lama banget Pak ya. Iya, ngelerang nggawa popo itu kan karena mereka juga harus berangkat gerasi. Nasi bungkus itu ya Allah luar biasa. Sampai nangis Mak Tri guys. Guys, Neng sekondok kuwi lho ya Allah. 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 Mengira mekakat wis to. Wis ra mekakat wis. Itu kebetulan untuk donasi nasi gratis kita hari Senin Selasa sudah ada. Rebo besok juga sudah ada yang daftar. Untuk Kamis Jumat, kalau dulu awalnya saya sendiri sama teman saya untuk donasi nasi gratisnya, ya alhamdulillah mulai berdatangan untuk donasi, dan kita juga sangat senang misalnya ada yang mau saya donasi air minum atau itu apa namanya roti. Dan kita juga gini Mas, pasien-pasien kanker itu ketika harus kemo itu rasanya setengah mati setengah hidup. Kukuin kabel, pikirin rambut brodol. Di rumah nggak ada yang dimakan untuk asupan gizinya secara layak. Jadi kita sering bantu kayak gini, sari kurma gini. Kita belikan sari kurma, kita kasihkan untuk mereka untuk tambah-tambah gizi. Ini kita masih nggak ada donatur yang untuk ini. Sementara ini kita masih dari kantong pribadi sendiri ya, untuk relawan yang mau bantu. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang hebat, teman-teman saya, para relawan yang bersedia mengantar, menjemput dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore, kadang sampai habis isya. Malam ya. Itu enggak dapat upahnya cuma dari sana. Kita cuma bantu uang 50.000 itu minggu ngopi tok nang kono. Jadi memang apa, Wani perih lan ya, wani hebat tombol. banget ini. Saya salut banget karena makanya saya segerakan ke sini kemarin. Saya sebenarnya jadi sudah lama pengen ngupload tentang video ini. Jadi gimana ya, moga-moga lah nanti khususnya pemerintah daerah Mbak. Jadi moga-moga video ini sampai ke pemerintah daerah dan mereka menyaksikan dan mengertilah isi video ini. Jadi Mbak, apalah untuk di Purworejo sendiri ada berapa teman-teman jalan yang seperti ini Mbak? Kalau yang khusus di saya, relawan yang gabung sama saya itu drivernya ada sekitar 7 ya. 7 orang? 7, tapi yang aktif 4. Oh gitu. Karena kan mereka juga terkendala pekerjaan, nggak kunjung jomplang relawan. Tapi nek jenengan sama jenengan ada berapa orang untuk yang ada di sini? Yang ada di sini yang rutin itu ya drivernya 4. 4? Iya. Sama jenengan? Adik? Iya. 4, kalau yang pendampingnya ada sekitar 4 juga. 4 juga orang. Oh gitu. Jadi mungkin bisa teratasi Mbak itu ya.
Bisa. Atau masih kurang relawan lagi? Enggak. Oh, enggak. Oke. Oke. Oh, ya enggak kan barangkali ada yang bantu ya Mas ya. Barangkali ada relawan yang ingin membantu kalau kan saya gimana? butuh banget relawan yang membawa mereka, misalnya nih saya ada pasien dari Kaligesing. Misalnya saya ada orang Kaligesing. Oh, daerahnya gitu ya, mungkin Iya, relawan ada daerah mungkin ya. Iya, ada orang Oke. Kaligesing yang mau membawakan pasien itu ke tempat saya. Ini guys, jadi mungkin Pak Camat yang ada di daerah Camat Kaligesing, Pak Haryono, terus Pak Netra, Camat Bruno, moga-moga mersani video ini. Nanti tak kirim ke linknya beliau. Jadi moga-moga beliau mersani dan mungkin ada bantuan dari mereka, Bu. Jadi semoga ya pokoknya semoga wae lah. Moga-moga video ini dapat dilihat semua orang dan mungkin bisa membantu kegiatan jenengan. Saya kepenginnya relawan malah dari daerah mengirim mereka ke sini. Oh, gitu. Karena harus pagi toh. Kalau itu Mas Pipit itu relawan daerah Ngrabak. Jadi kalau orang-orang Ngrabak, gitu. relawan dari Bener atau mana relawan dari daerah itu mengantarkan. Jadi kita ada kerjasama dengan kecamatan, dengan desa, Bagus itu membantu mereka untuk ke sini. seperti itu nanti. Saya seneng kalau mobil-mobil siaga itu bisa Nah, bermanfaat. betul lah itu. Saya seneng. Nggak usah jauh-jauh ke sana, ke sini aja Bu ya. Iya, Oke. karena selama ini saya belum pernah soundingan dengan ambulan desa. Oke Mak, disampaikan ke penonton apa namanya harapan jenengan. Monggo. Harapan saya untuk masyarakat Purworejo ya untuk lebih peduli lagi, karena sebenarnya di Purworejo itu banyak sekali kaum duafa yang sangat menderita karena mereka sudah miskin dan harus sakitnya sakit kankernya macam-macam, kanker payudara, kanker lidah, kanker mulut, kanker gigi, kanker serviks, kanker lah segala macam kanker itu Purworejo itu banyak. Dan saya mendengar kabar kalau Purworejo itu paling banyak pasien di Sarjito itu. Gitu. Dan harapan saya untuk lebih bisa peduli dengan saudara-saudara kita yang itu duafa paling menderita, karena misalnya mampu pun lama-lama juga habis uangnya, karena berobatnya itu enggak cuma seminggu 2 minggu, tahunan. Kalau kanker tuh bisa sampai 2 tahun, mulai dari proses kontrol, kemo, sinar itu hampir 2 tahun. Nanti kalau sudah 2 tahun baru 1 bulan sekali kalau bagus, 3 bulan sekali kalau lebih bagus. Jadi untuk lebih peduli membantu mereka, dan tolong misalnya menemukan tetangga, saudara atau siapapun di sekitarnya yang merasa keberatan ketika dia harus dirujuk ke Sarjito, tidak ada biaya akomodasi, kerepotan untuk pendampingan di sana, hubungkan dengan kami. Nanti kami siap untuk membantu. Dan untuk orang-orang yang mungkin mampu, bukan duafa, yang mampu pun kadang tidak ada keluarga untuk pendampingan, kita juga siap mendampingi. Bisa untuk subsidi silang, kita juga tidak pernah matok tarif ya, seikhlasnya. Misalnya mau narif, kalau enggak juga enggak apa-apa, salam ikhlas saja sudah cukup. Doakan saja kita untuk bisa berbakti untuk masyarakat Purworejo tercinta ini, yang katanya semoga Purworejo mulyo. Oke. Semoga Jadi mulyo. jadi terima kasih banget Mbak Tri, kali ini saya diberi kesempatan untuk ngobrol dengan jenengan. Semoga harapan jenengan dan teman-teman yang ada di sini bisa tercapai, dan sungguh bersyukur banget karena saya mungkin dengan video ini nanti bisa membantu walaupun hanya sedikit Mbak, mungkin Mbak. Jadi membantu mengenalkan ke masyarakat siapa jenengan, siapa teman-teman yang ada di sini. Itu mungkin hanya itu yang bisa kita bantu. Jadi semoga nanti dengan video ini bisa memenuhi harapan-harapan yang jenengan minta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita embun surga di lintas komunitas Purworejo mendapatkan bantuan dari Pak Muhammad Adlan berupa 1 unit ambulan. Kita alhamdulillah menjadi punya 3, cuman ini yang agak sehat. Umurnya juga yang paling muda, APV tahun 2007 ya. Ini baru kemarin aja 1 kali baru berangkat ke Sarjito. Kita juga menjadi dampingannya difabel.
misalnya difabel membutuhkan transportasi untuk berobat atau mereka kumpulan-kumpulan karena repot dengan akomodasi, kita siap untuk membantu dan kita sudah berjalan agak lama untuk pendampingan di akomodasinya difabel Purworejo. Oke. Mas, jangan Mas Eko Mas Eko Setiawan dari mana Mas? Karangsari. Bener. Purworejo. Oke. Mas, jenengan sebagai apa di sini Mas? Saya kapasitas di sini selain membantu untuk drivernya, kami juga ikut mengondisikan dalam evakuasi pasiennya, Pak. Oh gitu Mas ya. Ya. Di dalam Juga di dalam kepengurusan. Gitu. Untuk Jadi pendampingan pasien ke rumah sakitnya itu biasanya saya juga terlibat di situ. menurut jenengan bagaimana Mas kegiatan seperti ini Mas? Menurut saya ini sangat baik sekali. Ini perlu banyak dukungan dan partisipasi dari berbagai lini pemerintahan desa, khususnya pemerintahan daerah, untuk lebih bersinergi, bisa lebih aktif dalam berperan untuk membantu para warga masyarakat Purworejo, khususnya yang kelas ekonomi menengah ke bawah lah. Iya, karena memang di sini sangat perlu sekali untuk pendampingan. Mengingat bahwa banyaknya pasien Purworejo di sini yang sangat membutuhkan bantuan baik secara transportasi maupun pendampingan, karena banyak kasus yang terjadi itu di rumah sakit tipe A. Itu mereka bisa ke sana tapi tidak tahu alur pengobatannya bagaimana. Harus kemana Mas? Iya, Ya? dari kesulitannya di situ. Maka dari itu kita berinisiatif untuk andil di situ, untuk berperan membantu mereka menjalani pengobatan medis. Tapi menurut jenengan seneng nggak seperti ini Mas? Sangat suka. Gitu. Oke, Iya. makasih. Kalau satunya Mas? Saya Wiwit, Pak. Mas Wiwit. Oke. Mas Wiwit, jenengan dari mana Mas ini? Saya dari Gerabak. Gerabak. Oh, jenengan saya dengar koordinator untuk Gerabak Mas ya? Iya. Oke. Mas, gimana menurut jenengan kegiatan seperti ini Mas? Ya sangat membantu masyarakat yang mohon maaf bisa dikatakan duafa, kurang mampu untuk bisa berobat, untuk membantu inilah transport paling tidak. Ya gimana juga ya, bingung juga saya ngomongnya. Oke. Tapi menurut jenengan gimana Mas? Enak nggak jadi koordinator atau kegiatan seperti ini Mas? Ngikuti seperti ini Mas? Sangat senang Pak. Seneng. Ada duitnya nggak Mas? Nggak ada Pak. Nah, ikhlas tapi Mas ya. Lillahi ta'ala. Oke, amin. Semoga kegiatan kita jenengan dan teman-teman dan Mak Tri diridhoi Allah dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin ada pesan-pesan yang lain, Mak? Mungkin Pesannya apa ya? mungkin ambulan-ambulan yang lain untuk di sini, Mbak ya. Oh, ambulan Purworejo alhamdulillah banyak yang sudah membantu. Sinergi ke sini, Mbak ya. Cuman yang di daerah yang kita belum sinergi. Oh, gitu ya. Misalnya Kemiri, Buto, Pituro, Bruno ada sih dari GSB, dari Dokter Budi. Kaligeseng kita masih perlu banyak sekali bantuan dari daerah, dari desa-desa untuk menuju ke sini. Jadi nanti kita kumpul ke sini, kita bawa ke Sarjito, kita bantu. Oke. Pokoknya nek menemukan orang yang butuh, kita call me. Langsung ada nomornya itu Mak ya. Oke, siap. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mak, Mama Tri dan teman-teman yang ada di sini. Semoga lancar terus dan sehat terus. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, gitu aja Mbak. Terima kasih banget. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Siap. Berangkat dulu. Hati-hati ya strobonya. BMT Anur. Lampune asat urip ke. Yuk.